Tak terasa, sudah 1 tahun lebih pandemi COVID-19 menyelimuti dunia ini. Beragam eksperimen dan alat diluncurkan untuk membantu penanganan pandemi. Pemerintah juga mencanangkan program 3T atau Testing, Tracing, Treatment untuk menjaga pengendalian wabah COVID sekaligus mendeteksi dan menyembuhkan warga yang terpapar COVID. Vaksinasi juga digalakkan. Sekarang, vaksinasi sudah menjadi syarat administratif untuk beragam hal, mulai dari syarat naik pesawat, syarat naik kereta api atau kendaraan umum lainnya, syarat masuk mal, sampai syarat untuk mencari kerja segala. Beragam jenis vaksin akhirnya diimpor dari luar untuk memenuhi kebutuhan vaksin dalam negeri. Sedangkan untuk alat tes COVID itu sendiri, pemerintah sejak awal pandemi melanda sudah melakukan impor alat-alat tes dalam jumlah besar. PCR menjadi alat tes wajib untuk mendeteksi COVID-19. Tapi karena harga PCR selangit, tentu tidak semua penduduk bisa menggunakannya. Hasilnya juga lama. Untuk mengakomodasi kebutuhan tes yang cepat dan mendesak, akhirnya dikeluarkanlah alat rapid test atau tes kilat untuk mendeteksi virus di dalam tubuh manusia. Sejauh ini sudah ada 3 jenis alat rapid test yang dipakai di Indonesia. Yang 2 ini impor, yang 1 produksi dalam negeri. Di tengah-tengah masih tingginya angka kasus COVID-19 dan keterbatasan vaksin, diam-diam Indonesia juga mengembangkan sendiri alat tes dan vaksinasinya. Namun sayang, karena maraknya impor produk dari luar negeri, ditambah aturan pemerintah dan WHO yang kerap berubah-ubah, beberapa produk asli karya anak bangsa ini jadi tenggelam. Mereka ramai diperbincangkan saat awal kemunculannya, kemudian kini seolah hilang tak tahu rimbanya. Apa sajakah karya anak bangsa untuk mengatasi pandemi ini yang tenggelam di tengah masifnya impor produk-produk medis asing? Yang pertama, Genos. Genos ini adalah alat deteksi dini virus COVID-19. Kemunculannya yang mudah digunakan dan murah meriah menjadi solusi di tengah polemik mahalnya harga rapid test antigen atau serologi yang cukup menguras kantong. Genos dipatok dengan harga Rp40-60.000 di bandara-bandara di Indonesia. Sedangkan jika di stasiun kereta api, harga Genos berkisar 30 ribuan saja. Harga ini tentu jauh lebih murah daripada harga rapid test serologi yang berkisar Rp150.000 dan rapid test antigen yang berkisar Rp200-250.000 dalam sekali tes. Alat ini pernah digunakan sebagai syarat perjalanan di Indonesia. Pada bulan Februari 2021, Genos mulai digunakan sebagai syarat tes perjalanan menggunakan kereta api. Pada bulan April tahun 2021, Genos bisa digunakan sebagai syarat perjalanan untuk pesawat terbang. Harga yang murah tentu saja menjadi solusi bagi rakyat yang tetap butuh bepergian selama pandemi. Namun pada bulan Juli 2021, Genos diberhentikan. Banyak pihak yang menuding bahwa Genos justru menjadi penyebab naiknya kasus harian COVID-19. Genos dituding tidak akurat dalam men-screening manusia, sehingga banyak false negatif yang bisa lolos dan melakukan perjalanan. Akhirnya, banyak desakan muncul untuk menghapuskan Genos. Salah satunya datang dari Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, Tulus Abadi. Alasannya tak jauh berbeda dengan tudingan banyak pihak bahwa Genos menjadi penyebab melonjaknya kasus COVID-19 di Indonesia. Sebenarnya bagaimana sih Genos ini bekerja? Apakah benar tuduhan yang dilayangkan Ketua YLKI tersebut? Menurut Ketua Pengembangan Genos Profesor Dr. Kuatriana MSI dari UGM, akurasi alat tes Genos ini cukup tinggi, mencapai 97%. Genos bekerja dengan cara mendeteksi volatile organic compound atau VOC. VOC ini bisa terbentuk jika ada infeksi COVID-19 yang keluar bersama nafas. Cara penggunaan alat tes Genos juga mudah. Orang tinggal menghembuskan nafas dulu ke tabung khusus. Sensor di dalam tabung kemudian akan mendeteksi. Data hasil sensor akan diolah dengan bantuan Artificial Intelligence atau AI. Hasilnya bisa segera diketahui dalam waktu 80 detik saja. Dan jangan salah, penelitian Genos ini dulu juga dibantu oleh BIN atau Badan Intelijen Negara. Tudingan miring bahwa Genos tidak akurat juga ditolak oleh pencipta Genos itu sendiri, yakni Dian Kanur Putra.
Ia berdalih, justru Genos ini lebih akurat daripada swab antigen, sebab positivity rate Genos itu jauh lebih tinggi, melebihi standar positivity rate WHO itu sendiri. Sebagai perbandingan, positivity rate Genos bernilai 8-10%, PCR 15-20%, sedangkan tes swab antigen hanya 0,9% saja. WHO sendiri memberikan standar positivity rate tes COVID-19 paling tidak ada di angka 5% ke atas. Tentunya Genos sudah melampaui standar WHO, namun karena desakan banyak pihak dan YLKI, penggunaan Genos akhirnya dibatalkan dan pemerintah kembali menetapkan tes PCR dan rapid test antigen sebagai syarat perjalanan. By the way, pembatalan ini juga sempat dikritisi oleh salah satu anggota DPR, Adian Apitupulu. Penghapusan Genos ini sangat disayangkan sebab Genos banyak membantu rakyat kecil untuk bisa bepergian dan menjaga sirkulasi perekonomian tetap berjalan selama pandemi. Mana bisa ekonomi berjalan jika tidak ada mobilitas penduduk? Yang kedua, vaksin merah putih. Semenjak tahun 2020 yang lalu, diam-diam UNER atau Universitas Airlangga juga telah melakukan riset vaksin COVID-19 sendiri. UNER tidak berjalan sendiri. Lembaga Biologi Molekuler Eijkman juga turut bekerja sama dengan UNER untuk mengembangkan vaksin ini. Namun vaksin ini belum siap diluncurkan. Vaksin ini diberi nama vaksin merah putih dan ditarget akan diluncurkan pada Mei 2022. Vaksin merah putih ini dibuat dengan metode platform subunit protein rekombinan. Jadi, antibodi yang dihasilkan bekerja untuk mencegah virus menempel dan mencegah pelepasan materi genetik virus ke dalam sel manusia. Eijkman memilih pengembangan vaksin dengan platform subunit protein rekombinan karena relatif lebih aman dan mereka tidak menggunakan virus hidup sebagai vektor. Nama vaksin merah putih sempat viral di tahun lalu saat pemerintah belum memiliki vaksin sama sekali. Namun sekarang, di tengah derasnya vaksin-vaksin asing yang masuk ke Indonesia, nama vaksin merah putih jadi tenggelam. Staf khusus Menteri Riset dan Teknologi atau Menristek Eko Putro Adi Jayanto mengatakan, vaksin merah putih ini kalah dengan vaksin lokal buatan negara lain karena kurangnya mitra industri untuk memproduksinya. Sebenarnya, tak hanya Indonesia yang melakukan riset vaksin sendiri. Beberapa negara di Asia juga melakukan produksi vaksin sendiri seperti Thailand dan India. Namun, produsen vaksin di Thailand memiliki kerjasama dengan perusahaan farmasi di luar negeri. Sedangkan vaksin merah putih tidak bekerja sama dengan pihak manapun di luar negeri. Walaupun memiliki segudang keterbatasan, nyatanya vaksin merah putih berhasil melakukan uji praklinis awal bulan Agustus ini. Jika uji praklinis lancar, maka bisa dilanjutkan ke tahap uji klinis. Jika semuanya lancar, diharapkan vaksin merah putih bisa mendapatkan izin Emergency Use Authorization atau EUA dari BPOM dan pada pertengahan 2022 sudah bisa digunakan untuk mensuplai kebutuhan vaksin di Indonesia. Yang ketiga, vaksin Nusantara. Dibandingkan dengan dua karya anak bangsa sebelumnya, nampaknya vaksin Nusantara ini adalah yang paling heboh. Tapi setelah heboh juga cepat tenggelam beritanya. Vaksin Nusantara ini heboh karena menggunakan metode yang sama sekali berbeda dengan pembuatan vaksin pada umumnya. Vaksin Nusantara menggunakan metode sel dendritik yang selama ini baru bisa dicobakan pada terapi penyembuhan kanker saja. Kehebohan lain juga timbul karena vaksin ini diriset sendiri oleh Dr. Terawan Agus Putranto, mantan Menteri Kesehatan RI yang diberhentikan dari masa jabatannya di akhir 2020 kemarin. Walaupun telah mundur dari jabatannya sebagai Menteri Kesehatan, namun Dr. Terawan menuai banyak pujian karena justru tampil kembali ke publik dengan penelitian vaksin Nusantaranya. Namun sayangnya, laju penelitian vaksin Nusantara ini sempat terhalang oleh izin uji klinis dari BPOM. BPOM sempat menolak izin uji klinis vaksin Nusantara karena dianggap penelitian vaksin Nusantara ini tidak sesuai dengan kaidah ilmiah pembuatan vaksin. Vaksin Nusantara memang dibuat menggunakan metode sel dendritik, bukan menggunakan virus yang dimatikan, virus yang dilemahkan, atau mengambil protein virusnya saja untuk merangsang antibodi manusia. Vaksin Nusantara bekerja dengan cara mengambil sel darah manusia, kemudian dipisahkan sel dendritiknya di laboratorium, kemudian sel dendritik ini dipaparkan dengan antigen protein S virus COVID-19. Sel dendritik yang sudah mengenali wujud dan karakteristik virus COVID-19 ini kemudian disuntikkan kembali ke dalam tubuh manusia. Sel-sel dendritik ini yang nantinya akan memicu sel imun lain untuk membentuk sistem pertahanan terhadap COVID-19. Jadi singkatnya, kita punya sel dendritik yang biasa menjadi pasukan tempur kita.
Sel dendritik ini diambil dulu untuk dikenalkan siapa musuhnya di sebuah tempat khusus. Sel dendritik yang sudah kenal musuhnya ini alias si virus COVID-19 ini tadi, dia bakalan menyimpan memori tentang bagaimana karakteristik musuhnya, mulai dari visual, pergerakan, suhu, sampai cara si virus menyerang. Ibaratnya, sel dendritik ini sedang mendapatkan pelatihan menghadapi virus baru di laboratorium. Setelah masa pelatihan selesai, sel dendritik disuntikkan kembali ke dalam tubuh manusia. Dia kemudian akan mengajari sel-sel imun lain untuk segera mengenali musuh dan menyerang bila musuh tersebut datang. Karena metode pembuatannya berbeda dengan vaksin pada umumnya, maka vaksin Nusantara pun menuai pro dan kontra. Beberapa pihak juga menyoroti bahwa vaksin ini sebenarnya bukan murni karya anak bangsa. Sebab dalam penelitiannya, Dr. Terawan ternyata bekerja sama dengan Aivita, sebuah perusahaan biomedis dari Amerika Serikat. Di tengah-tengah polemik yang sempat menghebohkan Indonesia, akhirnya terjadilah kesepakatan antara TNI Angkatan Darat, Kementerian Kesehatan, BPOM, dan Dr. Terawan selaku penggagas vaksin Nusantara. Kesepakatan tersebut berisi bahwa penelitian vaksin Nusantara akhirnya akan dijadikan sebagai penelitian berbasis pelayanan medis, sehingga tidak memerlukan izin edar dari BPOM. Namun kekurangannya, vaksin Nusantara jadi tidak bisa diedarkan secara massal, karena jatuhnya hanya bisa sebagai opsi pelayanan medis di pusat-pusat kesehatan masyarakat. Ini yang nampaknya mengganjal Dr. Terawan. Sampai sekarang, berita tentang vaksin Nusantara seolah-olah timbul tenggelam. Tak lama kemudian, muncul berita bahwa Dr. Terawan meminta dukungan dari DPR RI untuk bisa melaksanakan uji klinis fase ketiga. Namun setelah itu tak terdengar lagi kelanjutannya kapan uji klinis fase ketiga ini dilaksanakan. Terakhir muncul berita bahwa vaksin Nusantara sudah muncul dalam jurnal medis di luar negeri. Dr. Terawan juga mengklaim bahwa vaksin Nusantara buatannya akan menjadi solusi untuk mengatasi pandemi ini. Beginning of the end, katanya. Berita paling akhir malah menampilkan potret salah seorang menteri sekaligus jenderal kita, Bapak Muldoko, melakukan penyuntikan vaksin Nusantara. Padahal, beliau sudah mendapatkan vaksin lain 2 dosis. Beberapa artis dan pejabat lain juga ternyata sudah disuntik oleh vaksin Nusantara. Jika pejabat dan beberapa public figure melakukan suntik vaksin Nusantara, apakah salah jika kita mempercayai klaim-klaim dari Dr. Terawan? Bukankah pejabat dan public figure itu bukan orang yang main-main soal memasukkan barang medis ke dalam tubuh? Pasti mereka akan cek dan recheck berkali-kali sebelum mengambil vaksin atau memutuskan mengambil penanganan medis lainnya. Itulah dia 3 karya anak bangsa yang dulu sempat viral dan fenomenal, tapi kini tenggelam di tengah gencarnya impor vaksin dan alat tes COVID-19. Kalau menurut kalian, bagaimana dengan 3 karya anak bangsa tersebut? Masih layakkah untuk didukung dan digunakan? Atau kita harus patuh-patuh saja untuk impor semua vaksin, obat, dan alat-alat tes COVID dari luar negeri?